kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami Tuhan. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Duduk sebelah sana, sebelah sini, Pak. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 1. Satu ayat saja, ayat 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Satu ayat. Oke, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. Temukan. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya baca ulang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu peristiwa dalam rangkaian peristiwa di mana Yesus datang ke dalam dunia, dilahirkan oleh seorang perempuan muda yang bernama Maria, dilahirkan di kota kecil namanya Bethlehem. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dilahirkan di kota Bethlehem yang kecil ini sebelumnya sudah dibuatkan oleh para nabi. Tepatnya Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda. Kemudian juga ada nubuat tentang kematiannya. Jadi dia datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Yesaya 53 itu menjelaskan tentang kematiannya. Kalau Mika 5 ayat 1 tepatnya di mana dia akan dilahirkan. Kemudian Yesaya 7:14, siapa yang melahirkan? Seorang perempuan muda atau perawan yang akan melahirkan dia. Kemudian dikatakan juga dia mati, Yesaya 53. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini lagi, saya akan baca ulang ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Di ayat ini kita akan melihat beberapa hal penting, pokok penting atau 4 hal penting. Untuk jelasnya saya baca ulang. Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada beberapa fakta atau beberapa peristiwa yang ada di seputar kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu. Gitu. Jadi ada hal-hal apa yang terjadi sebelum, kemudian di saat dan sesudah Yesus terangkat ke surga. Nah, saat ini kita akan melihat bahwa ada beberapa fakta pada saat atau sesaat sebelum dan sesaat. Saya tidak akan bahas tentang sesudah. Fakta apa saja yang terjadi di seputar peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 tadi, kita akan menyingkap atau melihat 4 fakta atau 4 peristiwa, 4 kenyataan yang terjadi berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita lihat satu persatu. Di satu ayat saja. Yang pertama, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan yang sangat penting. Itu fakta yang pertama atau kenyataan pertama. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia meninggalkan pesan yang sangat penting. Dia meninggalkan pesan yang sangat penting. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum lanjut, Deli dengan nanti dipindah dulu karena Bapak Helena ada, Bapak Helena punya tempat itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini secara khusus
ayatnya yang ke-9 bagian A. Ayat 9 bagian A bilang apa? Sesudah ia mengatakan demikian. Mengatakan apa? Mari kita lihat ayat 8. Ayat 8. Sudah dapat ayat 8? Kita lihat ayat 8. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan yang sangat penting. Artinya, sebelum berpisah secara fisik, Tuhan Yesus telah meninggalkan wasiat. Ada teman kami meninggal minggu lalu, hari Minggu, di Esoteric Street, Mas Yanto. Mas Yanto saja dia mahasiswa, kemudian dia jadi apa? Dia tinggal di Pak, saya belum ya. Kemudian dia jadi karyawan di Esoteric Street. Dia sakitnya gangguan hati. Jadi perutnya membesar terus, kemudian sampai kaki harus disedot apa? Dia punya cairan. Hampir akhir-akhir sebelum dia meninggal, hampir setiap 2 minggu harus sedot gitu. Tapi beberapa kali saya pergi dan saya tanya, Mas, kalau Tuhan panggil, ini orang sakit ini, saya tanya. Karena kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak bisa memberikan penghiburan yang hanya berkaitan dengan kok pasti sembuh. Wah, itu kesembuhan itu kehendak Tuhan. Kita memohonkan kuasa Tuhan, tapi saya menyampaikan begini, Mas, kalau Tuhan panggil, Mas bersiap atau tidak? Siap, saya siap. Berkali-kali dalam setiap kesempatan. Nah, rupanya sebelum dia meninggal dia sudah catat barang ini untuk siapa, barang ini untuk siapa, ini untuk siapa. Dia sudah catat semua. Itu namanya wasiat. Nah, kalau misalnya ada orang mau meninggal berwasiatnya, dia bilang barang ini untuk si A. Kemudian orang yang hidup kasih ke si B, melanggar ke tidak? Melanggar. Nah, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia sudah memberikan pesan yang sangat penting. Pesan itu adalah pesan yang berkaitan dengan memberitakan Injil. Memang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan ada janji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini juga menegaskan Yesus naik ke surga secara fisik terpisah. Tidak ada lagi di dunia ini. Nanti dia akan datang kembali. Nanti kita akan lihat ayat 9 itu, dia akan datang kembali seperti cara dia naik secara fisik. Tetapi ketika Yesus meninggalkan itu, dia naik ke surga, nanti Roh Kudus turun. Nah, kalau Roh Kudus turun, dia memberi kuasa kepada kita menjadi saksi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi waktu kami sementara sarapan buah pagi-pagi tadi. Sebelumnya dia minta tolong doakan tadi malam. Dibilang tolong doakan karena dia akan memimpin ibadah di Sanata Dharma. Kemudian ibu bilang, Sanata Dharma ini kan kalau Kristen di Kevin mana? Mereka di Duta Wacana. Nah, Sanata Dharma ini Yayasan Katolik. Ini salah satu universitas swasta yang akreditasinya A dan mungkin di antara 100 terbaik di Indonesia. Dia bilang, kita boleh lebih baik. Ya, kita sama dengan Bapak. Saya dalam hati bilang ini. Saya juga kalau berdiri di depan sebelum bertobat itu, dia komentari, lutut baku toki, telinga merah, mata panas. Tapi ketika bertobat menerima Yesus, Tuhan berikan kemampuan, roh di dalam kita, memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Kata yang digunakan di sini, kata dunamia, sama dengan dinamit. Jadi di dalam kita sebagai orang percaya ada kuasa, ada Roh Kudus. Ini janji Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu harus menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi di mana itu? Ya di sini. Di sini itu di mana? Di mana kita berada, kita jadi saksi. Ini pesan penting, saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, apakah artinya Yesus mati di kayu salib? Apa artinya Yesus menderita sengsara mati di kayu salib? Apa artinya dia bangkit dari antara orang mati? Apa artinya dia pergi ke surga? Kalau para pesertanya atau para muridnya, orang-orang percaya, tidak menjadi saksi memberitakan kematian dan kebangkitannya yang berkuasa itu. Kalau tidak ada orang yang memberitakan tentang keselamatan, apa artinya? Sehingga Yesus tinggalkan pesan itu. Sebelum dia naik ke surga, dia telah meninggalkan pesan itu. Sesudah ia mengatakan demikian, ini wasiat. Jadi Bapak Ibu Saudara,
kita harus menjadi saksi. Di mana saja kita pergi berada, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Itu peristiwa pertama atau fakta pertama. Fakta yang kedua atau hal yang kedua berkaitan dengan kenaikan Yesus, ayat 9 bagian B. Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Ia naik ke surga. Jadi fakta itu adalah terangkat. Di ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Beberapa waktu berkali-kali saya jelaskan di peristiwa-peristiwa kenaikan, di ibadah-ibadah. Kata terangkat itu adalah suatu istilah Yunani yang seperti begini. Ini ada pelabuhan, kemudian dulu kan kapal layar ya. Mereka naikkan layar, kemudian kapal itu perlahan-lahan dia meninggalkan pelabuhan. Yesus terangkat ke surga, itu istilah itu digunakan secara perlahan-lahan terangkat. Jadi dia tidak menghilang. Saya cuma nonton film-film tadi malam. Ya, jadi mereka Yesus naik gunung itu, nah murid-murid tinggal di bagian bawah, akhirnya berhenti bagian bawah, dan tiba-tiba ada cahaya, dan dia hilang. Alkitab tidak jelaskan seperti itu. Alkitab jelaskan bahwa dia terangkat. Nah, inilah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh malaikat dikatakan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Kita lihat ayat yang ke-11 bagian akhir. Yesus ini yang terangkat ke surga. Nah, terangkat ke surga ya. Meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kata terangkat dan kata naik. Saudara-saudara, terangkat di sini bermakna terjadi, pertama ada dua hal. Terangkat di sini bermakna terjadi perpindahan tempat. Ya kan? Dari sini ke satu tempat. Artinya apa? Artinya peristiwa ini menegaskan, menjelaskan bahwa surga itu adalah suatu tempat, bukan suatu keadaan, bukan suatu situasi, tetapi tempat. Naik Yesus ke surga. Memang kalau sampai sekarang bilang begini. Kalau sama dulu terangkat, orang lihat. Memang kita juga akan lihat terangkat. Tapi dalam dunia modern, bumi kan itu bulat. Kalau malam berarti dia macam ke bawah. Tapi istilahkan itu istilah manusia. Dan digunakan istilah manusia dalam bahasa teologi disebut antropomorfisme. Istilah manusia untuk menjelaskan peristiwa supaya dipahami oleh manusia. Terangkat menjelaskan, kalau bilang naik atau surga, orang selalu bayangkan di atas. Itu menjelaskan tentang kemuliaan dan seterusnya. Tetapi Yesus terangkat di surga menjelaskan satu tempat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surga itu adalah sebuah tempat dan ada. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Kalau sudah dapat kita bisa lihat, baca sama-sama itu. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata tempat ada berapa kali di dua ayat ini? Coba kita hitung. Ayat 2 ada berapa kali kata tempat? 1, 2. Berapa? Ayat 2? 2 ya? Ayat 3 berapa? 3 kan? Ya. Nah, ini kita kembali ke kisah para rasul pasal 1:9. Jadi, surga, Yesus naik ke surga, Yesus terangkat secara perlahan-lahan. Ini menjelaskan perpindahan tempat. Dari dunia, dari bumi, pergi ke suatu tempat namanya surga. Di mana surga? Tidak tahu di mana. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi dalam Yohanes 14 itu, Filipus bertanya, Tuhan, kemana kau pergi? Kami tidak tahu. Tapi seperti kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi ada banyak orang, ada beberapa orang bersaksi dia sudah pergi ke surga. Saya tidak yakin itu. Karena itu bukan firman Tuhan, itu pengalaman pribadinya. Tapi apakah betul itu surga? Oh, apalagi saya sudah pergi ke neraka, jalan-jalan di neraka. Ya, alhamdulillah. Bingung juga bagaimana. Kita tidak pernah mengatakan orang jalan-jalan di neraka ya. Ada peristiwa cerita tentang ilustrasi gambaran tentang surga dan neraka itu atau tempat penantian sementara itu di kisah Lazarus ya, dan orang kaya.
Lazarus diangkat bawa ke Firdaus. Ada yang secara teologis itu belum surga, masih surga kecil, penantian sementara. Tapi sudah baik, sudah enak. Kemudian sementara orang kaya yang tidak bertobat itu, dia menderita sengsara di alam maut, di Hades. Nah, saudara-saudara yang saya kasih tahu, kita kembali sini. Surga itu sebuah tempat. Ini bukan cuma cerita, anak-anak, kalau kau jadi anak yang baik, kau pasti masuk surga. Memangnya masuk surga karena kita berbuat baik? Kalau kita bilang tidak, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalau kamu nakal, kamu pasti neraka. Emangnya orang masuk neraka karena nakal? Karena menolak anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita kembali. Jadi surga adalah sebuah tempat. Kemudian kata terangkat di sini juga mengandung arti kedua. Kata terangkat juga bermakna naik secara perlahan-lahan seperti saya katakan tadi. Artinya tidak menghilang. Sebelumnya dalam pasal 24 Lukas, dia jalan sama-sama dengan dua orang menuju ke Emmaus. Sementara cerita-cerita mereka ada Yesus sama-sama dengan mereka. Mereka tidak tahu. Akhirnya ketika mereka sadar, Yesus bicara, mereka sadar, Yesus tiba-tiba hilang. Kemudian mereka datang dan cerita, wah tadi kami ketemu dengan Yesus, ada ini, ada cerita, tapi dia hilang. Sementara cerita tiba-tiba Yesus muncul lagi. Dan bicara dengan mereka, menjelaskan banyak hal, menghiburkan mereka, dan Yesus hilang lagi 40 hari. Setelah kebangkitannya, Yesus membuktikan, dia menampakkan diri berulang-ulang kali dalam pasal 1 Kisah Para Rasul, ayat-ayatnya yang sebelumnya. Berulang-ulang kali dia membuktikan dia hidup. Tetapi ketika Yesus terangkat ke surga, dia tidak hilang, tapi pelan-pelan terangkat. Ini adalah perpisahan selama-lamanya secara fisik dengan Tuhan Yesus. Karena nanti ada Roh Kudus yang akan datang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dua hal penting ini. Yesus pergi menyiapkan tempat. Surga itu suatu tempat, tetapi dia naik ke surga. Kalau kita melihat dalam bagian lain di Matius pasal 28, kita lihat di Lukas dikatakan, coba kita Lukas. Ini menarik, sangat menarik. Karena dituliskan Kisah Para Rasul, Tuhan pakai Lukas toh. Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Lukas 24 ayat 51 dikatakan begini. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ketika ia sedang apa? Memberkati. Biasanya memberkati itu mengangkat tangan. Saya membayangkan begini. Setelah Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Kemudian Yesus mulai memberkati mereka. Sementara mengangkat tangan memberkati, perlahan-lahan terangkat. Secara fisik terpisah, tetapi ada jaminan, aku memberkati menyertai engkau senantiasa. Itu kan di dalam Matius 28. Dan ketahuilah, ini ayat Matius 28 ayat yang terakhir, kalimat terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Saudara, Yesus terangkat, dia terpisah secara fisik, tapi dia menyertai kita. Apalagi dia katakan, dia akan kirim Roh Kudus untuk menguatkan, menghiburkan, menasihati, menegur kita, menolong kita untuk berdoa. Itu kenyataan yang ketiga. Yang keempat, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ada ungkapan apa setelah terangkat? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan. Nah, ungkapan disaksikan. Jadi peristiwa yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Sekali lagi, disaksikan oleh para murid. Artinya, dia tidak menghilang, dia tidak lenyap begitu saja, tetapi disaksikan. Karena naiknya secara perlahan, otomatis toh. Jadi tidak ada orang cerita begini, Petrus cerita begini. Saya ada lihat, Yesus dia terangkat ke surga. Baru, kau di siapa di situ? Saya sendiri. Nah, percaya ke tidak? Ya? Kau sendiri? Tidak mungkin. Tapi ini dikatakan disaksikan oleh mereka. Dan saya coba cari tahu itu mereka itu siapa. Mungkin murid-murid yang 11 orang kan, Yudas tidak ada toh. Tapi ada murid-murid yang lain juga. Ada para wanita yang setia mengikuti Yesus. Itu berapa orang? Kalau kita lihat saudara, keterangannya di dalam Matius pasal 28 ayat 16-20 itu ada cukup banyak. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 6,
Di sini Rasul Paulus menuliskan, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Di peristiwa Alkitab saya tidak jelas di mana yang 500 orang sekaligus. Dan kemungkinan adalah pada saat-saat dia akan terangkat ke surga. Bisa saja. Tetapi ada orang bilang begitu, tak mungkin kan kumpul di Galilea. Kan Yesus itu kan sudah diinformasi. Nanti jangan kamu kemana-mana, kamu pergi ke Bukit Zaitun sana. Nanti kan Yesus terangkat ke surga situ. Nah, informasi ini bukan orang udah kumpul-kumpul. Sudah kumpul-kumpul. Sehingga dia terangkat ke surga. Mungkin yang dekat situ, mungkin itu adalah 11 murid dan beberapa murid-murid yang dekat dengan mereka. Dan Yesus terangkat, disaksikan, ada saksi mata. Iman Kristen adalah iman yang bukan percaya pada kuasa Allah, benar, tetapi memiliki bukti-bukti fisik. Kalau sekarang kita buat laporan, kau bikin laporannya bukti fisiknya apa? Coba lampirkan. Dulu saya juga bingung, apa itu bukti dokumen, apa itu bukti fisik. Kita melayani Tuhan itu sebenarnya biasa cuma melayani, saya pergi pelayanan, ya kita doakan, kita rencanakan, doakan, dan kita pergi. Foto kan tidak foto, sini kadang-kadang tidak peduli. Pelayanan saya dulu waktu belum masih ada kamera, mencari Pak punya pelayanan tiba-tiba dulu mana? Saya bisa foto-foto jadi. Tapi sekarang kan harus bukti fisik, apalagi saya akan mengajar. Wah, ini kamu ada PKM di mana? Oh, sana. Bukti mana? Ini saudara, Yesus naik ke surga, kita bilang Yesus dia mati dan dia sudah bangkit. Wah, apa bukti Yesus mati? Banyak orang lihat dia bahwa Yesus mati. Terus Yesus bangkit. Banyak orang yang lihat dia bangkit, dia menampakkan diri 40 hari berulang-ulang menampakkan diri. Dan Paulus mengatakan Yesus bangkit 500 orang lihat sekaligus. Oh, Yesus naik ke surga, siapa yang lihat? Dia tidak hilang begitu saja, tapi dia naik perlahan-lahan, disaksikan. Saudara, kalau kita lihat ini, coba kita lihat ayat yang ke-11. Dan ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu yang naik. Saya coba belajar di beberapa buku dan mereka coba teliti dalam bahasa asli. Menatap itu begini Bapak Ibu Saudara. Menatap ya. Jadi waktu terangkat pelan-pelan, mata coba bayangkan kalau saya terangkat di sini. Kira-kira akan ikut ekor semua ikut terus. Dan dia menatap itu sampai Yesus sudah ditutupi oleh awan, sudah tidak kelihatan. Dong masih lihat-lihat cari-cari begini. Konsentrasi dia. Sampai mereka kaget, malaikat bilang, "Hei, kenapa kamu terus menatap ke langit? Stop sudah!" Karena mereka dari terangkat pelan-pelan dan mereka lihat sampai sudah hilang pun mereka masih lihat karena terpesona. Berapa orang yang lihat? Mereka itu lebih dari satu mereka. Jadi ini bukan cerita dongeng. Wah, ini ada cerita, ini begini, langsung lebih tiba-tiba di sana, di sini. Tidak ada. Ini Yesus pindah tempat. Tempatnya mana? Dia kembali ke surga. Makanya saya seringkali mengatakan, ini adalah hari raya atau hari di mana kita memperingati Yesus Kristus naik kembali ke surga. Kenapa kembali? Karena dia datang dari surga, ya toh? Yesus datang dari surga. Kalau kita telah kembali ke rumah Bapa, saya misalnya meninggal, kembali ke rumah Bapa artinya meninggal. Karena ya memang dia bilang, apakah Dovi dari rumah Bapa? Kayaknya tidak. Mungkin telah pulang ke rumah Bapa, boleh pulang. Tapi Yesus telah kembali ke surga karena dia dari surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Yang keempat, bukti yang keempat atau fakta yang keempat, Tuhan Yesus naik ke surga kembali pada kemuliaannya semula. Itu yang saya sudah jelaskan tadi. Artinya begini, dalam ayat 9 ini menjelaskan Yesus naik ke surga. Kata-kata dia naik ke surga ada diungkapkan di sini. Dia terangkat ke surga. Ini berarti dia kembali kepada kemuliaannya semula. Ungkapan yang dijelaskan di sini adalah ayat 9 bagian akhir. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan itu Shekinah. Ini bukan awan uap air yang kita lihat, tetapi awan kemuliaan yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah bayangkan. Murid-murid lihat. Ketika Yesus perlahan-lahan terangkat, kemudian pada titik tertentu dia ditutupi, disambut oleh Shekinah atau awan kemuliaan. Artinya apa? Tuhan Yesus kembali kepada kemuliaannya semula. Dia adalah Allah, dia yang pemilik sorga.
Bapa, Anak, Roh Kudus, Yesus ada di sana. Itu membuktikan bahwa Yesus dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Awan menutupinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita harus pahami betul beberapa hal ini. Yesus naik ke surga, dia sudah tinggalkan pesan yang sangat penting bagi kita, yaitu menjadi saksi. Kita akan menerima kuasa dan jadi saksi. Saksi tentang apa? Tentang kedatangannya itu mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia tinggalkan pesan, beritakan berita pengampunan anugerah Allah dalam Yesus. Kemudian hal yang kedua yang harus kita pahami, saudara, hari kenaikan ini kita harus pahami betul bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia pindah tempat. Artinya surga itu ada dan dia berjanji, dia pergi untuk apa? Menyiapkan tempat bagimu. Dan dikatakan kalau semua sudah siap, dia akan datang kembali untuk bawa kita ke tempat di mana dia berada. Dan dia berkata, karena di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa istimewanya kita ya, betapa istimewa. Kalau Tuhan berkenan dalam jadwal berikutnya, saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan kalau Tuhan berkenan tentang bagaimana pedulinya Tuhan dengan satu pribadi. Satu pribadi. Dia mengutus seseorang hanya untuk pergi ke satu pribadi. Kok bisa ya? Baru pribadi ini siapa? Orang kafir juga. Pergi. Nah, nanti kita akan lihat. Mungkin kita boleh pikir-pikir, apa pendeta ini bukan apa ya? Ada di Kisah Para Rasul. Dan yang ketiga, saudara, Yesus tidak hilang, tapi dia naik disaksikan. Ada saksi-saksi mata. Ada bukti. Iman kita adalah iman yang kepada Yesus Kristus, bukti. Dia mati, ada buktinya dia mati. Ditusuk lambungnya, keluar darah dan air, mati betul. Dia tidak dipatahkan kakinya. Bangkit, ya bangkit tuh, kubur kosong. Pintu kubur terbuka, bukan supaya Yesus bisa keluar, bukan. Pintu kubur terbuka supaya orang bisa masuk dan lihat kubur kosong. Dan dia bangkit, ada banyak saksi. Naik ke surga, ada banyak saksi. Ada saksi. Dan yang keempat, Yesus dia naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya semula. Dia menjadi juru syafaat kita. Kalau kita berdoa, dia juru syafaat kita. Dia makanya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian apa? Tuhan Yesus dia berjanji, dia tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Aku menyertai kamu senantiasa. Tapi dia kembali ke surga. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah ya Tuhan bagimu yang punya firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena dari firman-Mu ini kami diberitahu oleh firman-Mu bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab, yang telah membuktikan kuasa-Mu. Engkau yang telah naik ke surga, Yesus Kristus. Engkau telah memberikan pesan yang istimewa, yang luar biasa bagi kami. Tetapi juga Engkau sudah menyiapkan tempat bagi kami, dan Engkau sendiri yang terus menyertai memberkati kami. Terima kasih. Tolonglah kami untuk menjalani hari hidup dengan berkemenangan, untuk memberitakan tentang kematian-Mu, tentang kebangkitan-Mu, dan Engkau naik ke surga yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti janji firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada aku. Bicara.